Dan pemirsa, untuk membahas mengenai kemarau panjang dan kekeringan yang melanda sejumlah daerah, sudah terhubung bersama kami ada Pak Supari, Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG. Selamat sore Pak Supari. Selamat sore Mbak Tina. Baik, langsung saja Pak Supari, apa yang menjadi analisa awal BMKG tentang kekeringan yang terjadi di Bendungan Katulampa? Apakah faktor utamanya ini memang karena kemarau panjang, Pak Supari? Ya Mbak Tina, kalau dari hasil pengamatan kami, memang banyak titik-titik pengamatan hujan di daerah hulu melaporkan eh, kondisi tanpa hujan yang cukup panjang ya. Bahkan ada yang lebih dari 20 hari, ada yang lebih dari 30 hari tidak ada hujan. Memang 2 hari terakhir itu beberapa wilayah di Bogor terjadi hujan dan itu alhamdulillah sedikit meningkatkan debit air ya. Tapi secara umum memang bukan hanya di daerah Bendung Katulampa, tapi juga Jawa Barat secara umum itu kondisinya sangat kering di bulan Juli, baik awal Juli tanggal 1 sampai 10 maupun di pertengahan yaitu tanggal 11 sampai 20 ini kondisinya kering dan itu disebabkan oleh rendahnya curah hujan yang terjadi. Baik, Pak Supari, BMKG menyebutkan bahwa kemarau tahun ini akan lebih panjang dan juga lebih kering. Apa sebetulnya faktor utama yang paling dominan mempengaruhi kemarau panjang di tahun 2026 ini? Ya, Mbak Misda, betul bahwa sejak Maret 2026 BMKG sudah menginformasikan kepada publik bahwa kemarau tahun ini akan terjadi lebih kering dan juga lebih panjang. Hal ini disebabkan oleh aktifnya fenomena El Nino yang sudah kita prediksikan dari awal tahun, dan El Nino tahun ini diprediksi dapat mencapai intensitas kuat, dan sejarah data-data historis menunjukkan bahwa jika terjadi El Nino kuat maka curah hujan di Indonesia sangat berkurang signifikan sehingga kemudian memicu kekeringan. Mbak Misina, kami tambahkan bahwa kita juga memprediksi mulai bulan depan itu aktif juga fenomena lain, yaitu fenomena Indian Ocean Dipole Positive, yaitu fenomena yang agak-agak mirip dengan El Nino tapi dia letaknya di Samudra Hindia, dan ini juga berkontribusi kepada kekeringan yang terjadi di Indonesia. Kasus fenomena iklim Indian Ocean Dipole Positive yang terakhir kita alami itu di tahun 2019, dan saat itu juga Indonesia mengalami kekeringan yang parah. Baik, dengan adanya fenomena tersebut, apakah ini juga akan semakin memperpanjang durasi musim kemarau di Indonesia, dan juga wilayah mana saja di Indonesia yang masuk dalam kategori sangat kering dan diprediksi akan mengalami durasi kemarau yang paling ekstrim, Pak Supari? Ya, aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole Positive di Samudra Hindia yang kita prediksi mulai bulan depan itu tidak menambah panjang musim kemarau, tetapi meningkatkan risiko ekstrimnya karena fenomena ini siklusnya pendek, tidak lewat tahun sehingga tidak memperpanjang musim kemarau. Namun demikian risiko kekeringannya meningkat seiring dengan aktifnya fenomena ini, karena dua-dua fenomena yaitu Indian Ocean Dipole Positive di Samudra Hindia dan juga El Nino di Samudra Pasifik itu keduanya menyebabkan berkurangnya curah hujan, sehingga sekarang kita punya dua driver atau dua pemicu terjadinya kekeringan. Wilayah mana saja yang berpotensi mengalami kekeringan paling parah itu menurut peta prediksi yang dikeluarkan oleh BMKG, terutama Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, dan juga kalau di Pulau Papua bagian barat dan juga Pulau Papua bagian selatan. Itu adalah wilayah-wilayah yang kita prediksi mengalami curah hujan sangat rendah, terutama di Agustus September, Mbak Misrina. Baik, dan terkait juga masalah kekeringan yang melanda bendungan, terutama Katulampa, apakah kemudian BMKG mempunyai rekomendasi teknis untuk kemudian mengantisipasi beragam masalah yang menyertainya, seperti kekeringan dan sulitnya akses air bersih? Ya, kemarau lebih kering dan juga lebih panjang ini yang terlihat paling nyata memang adalah kekeringan karena menyusutnya sumber-sumber air bersih, sehingga BMKG sangat merekomendasikan kepada masyarakat untuk melakukan penghematan air ya, hemat di dalam menggunakan air, karena pasti yang terdampak pertama adalah sumber air bersih, terutama Pak Supari? bagi wilayah-wilayah yang
Pak Supari, nampaknya ada kendala sumber air. komunikasi. Pak Supari, apakah Anda masih mendengar suara dari studio? Halo Mbak. Baik. Ya, silakan. Ya, suaranya lanjutkan. terdengar Mbak, di kami terdengar Mbak. Baik, silakan lanjutkan Pak. Ya, kami ulang kembali bahwa rekomendasi pertama dari BMKG adalah kita sebagai masyarakat melakukan penghematan dalam menggunakan air karena hal pertama yang terkena dampak dari kekeringan adalah terbatasnya sumber air bagi kehidupan ya. Dan tentu saja ini terutama bagi wilayah-wilayah yang sumber airnya terbatas, maka kekeringan ini akan sangat terasa dampaknya. Bagi petani misalnya ini juga perlu dilakukan penyesuaian, misalnya dengan memilih tanaman yang lebih tahan kekeringan dan juga atau menyiapkan skenario untuk menyiapkan sumber irigasi yang lain karena seperti tadi kita lihat sungai-sungai mengering sehingga mungkin sumber air utama itu menjadi berkurang volumenya. Baik, Pak Supari, selain juga menghemat air tentunya, apakah ada langkah lain yang bisa dilakukan untuk meminimalisir dampak dari kekeringan atau musim kemarau yang lebih kering dan juga lebih panjang durasinya saat ini? Apakah juga ada rencana dari pihak BMKG dan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca di beberapa daerah yang telah lama dilanda kekeringan daerah? Apakah hal ini memungkinkan, Pak Supari? Ya, operasi modifikasi cuaca memang memberikan harapan kita untuk meningkatkan curah hujan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan ini tergantung pada beberapa hal. Yang pertama misalnya harus ada bibit-bibit awan yang memungkinkan untuk dilakukan penyemaian sehingga kemudian operasi itu menjadi efektif. Kedua, pemilihan timing waktu. Sementara untuk sekarang dengan kondisi langit yang cenderung cerah, bibit-bibit awan sangat sedikit, mungkin operasi modifikasi cuaca tidak begitu efektif untuk menghasilkan curah hujan yang kita harapkan. Karena prinsipnya sebetulnya operasi modifikasi cuaca itu bukan menghasilkan hujan dari langit yang cerah, tetapi meningkatkan potensi terjadinya hujan dari bibit-bibit awan yang ada di atmosfer. Namun demikian, jika kemudian observasi dari BMKG menunjukkan adanya bibit-bibit awan yang memungkinkan, tentu pemerintah akan mengambil langkah untuk opsi solusi tersebut. Baik, kalau begitu terima kasih atas informasinya Pak Supari, Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG. Selamat sore dan selamat kembali beraktivitas kembali. Selamat sore Mbak Misdina.